Serah terima jabatan Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Sloba antara pejabat lama dengan yang baru digelar di Aula Kejari Sloba pada Jumat siang 25 April. Upacara serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Kajari Sloba Eka Nugraha. Pejabat Kasipitsus yang lama Ahmad Gofroni saat ini telah resmi dimutasi ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu setelah mengabdi selama kurang lebih 3,5 tahun di Kejari Sloba. Posisinya kini digantikan oleh Eke Widoto Kahar setelah sebelumnya menjabat sebagai Kasih Intel di Kejari Bengkulu Utara. Diketahui, jika jabatan baru Ahmad Gofroni dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Sub Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset pada Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejati Bengkulu. Karir Ahmad Gofroni selama menjabat di Kejari Sloba terbilang panjang dan terus menunjukkan peningkatan dalam hal pengungkapan sejumlah kasus pidana khusus. Ia memulai pengabdiannya sebagai jaksa fungsional di Kejari Bengkulu Utara pada tahun 2012 hingga 2016. Dilanjutkan dengan penugasan di Kejari Bintuhan, Kabupaten Kaur 2016 hingga 2018. Kemudian pada 2018-2020, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejari Kaur, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kasih Intelijen pada 2020. Karirnya terus menanjak hingga ditunjuk sebagai Kasipitsus Kejari Sloba pada 2021. Selama bertugas di Kejari Sloba, Ahmad Gofroni dikenal sebagai jaksa yang tegas, berintegritas dan berani dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang telah lama mandek. Salah satu pencapaiannya yang paling menonjol adalah penuntasan kasus tukar guling aset milik pemerintah Kabupaten Sloba yang menyeret mantan Bupati Sloba Haji Murman Effendi dan sejumlah pihak lainnya. Kasus yang telah bergulir sejak awal terbentuknya Kabupaten Sloba ini akhirnya dituntaskan dengan nilai kerugian negara mencapai 19 miliar rupiah. Selain itu, Ahmad Gofroni juga sukses mengungkap sejumlah kasus korupsi dana desa di berbagai wilayah, seperti di Desa Cawang dan Desa Arangsapat, Kecamatan Lubuk Sandi, serta Desa Padang Genting, Kecamatan Sluma Selatan. Ia juga memainkan peran kunci dalam pengungkapan kasus operasi tangkap tangan atau OTT di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sluma. Salah satu kasus besar lainnya yang tengah dalam proses adalah dugaan korupsi terkait pembebasan lahan di lingkungan perkantoran Pemkab Sluma pada tahun anggaran 2009 hingga 2011. Proyek yang dibiayai oleh APBD ini diduga menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 9 miliar rupiah. Mutasi Ahmad Gofroni ke Kejati Bengkulu menandai babak baru dalam perjalanan karirnya. Dalam peran barunya di bidang pemulihan aset, diharapkan ia dapat terus menunjukkan dedikasi dan konsistensinya dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama dalam penelusuran dan perampasan aset negara. Keberhasilan-keberhasilan yang ditorehkannya selama bertugas di Kejari Sloba menjadi bukti nyata komitmennya terhadap supremasi hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Masyarakat pun berharap di tempat tugas barunya, Ahmad Gofroni akan terus menjadi figur penegak hukum yang amanah, profesional, dan tak gentar menghadapi korupsi. Berkaitan dengan sejumlah perkara yang masih berlangsung, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kasipitsus yang baru, yakni Eke Widoto Kahar, untuk melanjutkan proses penyidikannya. Ya, pada prinsipnya kita terus bergerak dan bekerja ya dengan adanya proses pergantian ini. Harapannya kami sudah serahkan semua apa yang sudah kami kerjakan kepada yang baru. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan koridor. Apa aja tuh Bang untuk PR kita Bang? PR kasusnya Bang? Yang jelasnya ada beberapa baik itu Kemenak terkait pungli maupun penyidikan yang sudah. Sementara itu, Kasipitsus yang baru Eke Widoto Kahar menyatakan akan segera beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru dan memastikan akan menuntaskan beberapa penyidikan kasus yang belum rampung. Karena memang sudah banyak PR-PR yang disampaikan tadi oleh Pak Kajari akan saya tindak lanjuti segera. Yang jelas itu semua
tanpa dibantu oleh teman-teman media maupun bidang lain, terutama bidang intelijen, kami tidak akan bisa bekerja maksimal. Apalagi tidak ada petunjuk dari pimpinan. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, beliau sudah memberikan arahan petunjuknya kepada saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Haryadiono, RBTV, melaporkan.